Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mat Faiz dengan NIM 125-1320-136 ini menjelaskan sistem dan organisasi sosial di mata kuliah pengantar sosiologi. Kata sistem berarti sebuah kelompok yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terhubung, saling tergantung, dan bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi sosial adalah bentuk khusus dari sistem sosial yang dibentuk secara sadar dan memiliki struktur yang jelas. Menurut Sujono Sukamto, selaku ahli sosiologi, menjelaskan bahwa sistem sosial adalah gabungan dari beberapa berbagai unsur sosial yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam suatu masyarakat. Sedangkan itu, organisasi sosial adalah bentuk kerjasama yang terkoordinasi secara sadar antara dua orang atau lebih dalam kondisi formal. Dan ada ciri-ciri sistem sosial. Yang pertama adalah memiliki dua orang atau lebih. Sistem sosial tidak bisa terbentuk hanya oleh satu orang, tetapi dibutuhkan dua orang atau lebih untuk saling berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian yang kedua adalah memiliki norma dan nilai. Berlaku dalam sistem sosial dipandu oleh norma, aturan, dan nilai atau prinsip yang dianut bersama oleh anggota sosial. Jadi di dalam sistem sosial semua mengikuti norma atau peraturan dan prinsip yang telah dibuat. Kemudian yang ketiga adalah memiliki struktur. Setiap interaksi dalam sistem sosial diatur oleh struktur sosial seperti posisi, status, dan tugas yang diberikan kepada setiap orang. Kemudian yang keempat adalah memiliki tujuan. Dalam sistem sosial, memiliki tujuan ingin dicapai baik secara tersirat maupun tersurat. Jadi seseorang sudah mengetahui dia masuk sosial untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya adalah unsur-unsur sistem sosial. Yang pertama adalah aktor. Aktor ini adalah individu atau kelompok yang berperan dalam sistem dengan tujuan, pengetahuan, dan motivasi. Kemudian status dan peran itu adalah posisi atau kedudukan seseorang dalam sistem, seperti ayah, guru, atau pelajar. Kemudian nilai. Nilai adalah prinsip atau standar abstrak yang mewakili apa yang dianggap baik atau benar dan apa yang dianggap buruk. Kemudian tujuan. Tujuan itu adalah merupakan hasil yang ingin dicapai secara kolektif oleh sistem sosial tersebut. Kemudian kekuasaan, yaitu adalah kemampuan seorang atau kelompok untuk mempengaruhi perilaku orang lain melalui persuasi atau ajakan. Kemudian adalah sanksi, merupakan bentuk hukuman yang diberikan ketika anggota sosial melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Dan adalah bentuk-bentuk organisasi sosial. Pertama adalah berdasarkan struktur dan tingkat formalitas. Yaitu pertama organisasi formal. Contoh organisasi formal seperti organisasi formal yang memiliki struktur hierarki jelas, aturan tertulis, pembagian tugasnya sistematis, dan tujuan yang spesifik. Contohnya adalah perusahaan, sekolah, dan yang lainnya. Kemudian organisasi informal. Organisasi yang terbentuk secara spontan tanpa struktur yang kaku, biasanya berdasarkan hubungan personal dan kepentingan bersama. Contohnya adalah pertemanan atau komunitas hobi. Kemudian berdasarkan jangkauan, itu ada organisasi lokal. Organisasi lokal itu beroperasi di tingkat komunitas atau daerah tertentu. Contohnya itu RT, RW, kelompok tani desa. Kemudian organisasi nasional itu adalah beroperasi di tingkat negara, contohnya organisasi profesi nasional atau LSM nasional. Kemudian organisasi internasional, yaitu beroperasi lintas negara, contohnya adalah PBB, WHO, dan Greenpeace. Kemudian fungsi organisasi sosial, pertama adalah fungsi identitas dan solidaritas. Organisasi sosial memberikan identitas kepada anggotanya dan menciptakan rasa kebersamaan. Melalui organisasi sosial, individu merasa menjadi bagian dari organisasi tersebut atau kelompok tersebut, sehingga memiliki rasa kepedulian antar yang lainnya. Kemudian ada fungsi sosialisasi. Organisasi sosial menjadi wadah untuk mempelajari norma, nilai, dan perilaku yang diterima dalam masyarakat. Anggota sosial belajar bagaimana berinteraksi, bekerjasama, dan menjalankan peran sosial mereka. Kemudian yang ketiga adalah fungsi kontrol sosial. Nah, fungsi ini adalah mengatur perilaku anggotanya melalui norma, aturan, dan sanksi. Hal ini membantu menjaga ketertiban dan mencegah penyimpangan sosial.
Kemudian yang keempat adalah fungsi pencapaian tujuan bersama. Organisasi memfasilitasi pencapaian tujuan yang sulit dicapai secara individual. Dengan kerjasama, anggota dapat menggabungkan sumber daya dan kemampuan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian jenis-jenis organisasi sosial itu adalah kelompok primer, itu berdasarkan hubungan antar anggota, dan kelompok sekunder. Contohnya itu kelompok primer itu keluarga, kelompok persahabatan, dan kelompok bermain. Sedangkan kelompok sekunder itu contohnya seperti organisasi perusahaan, birokrasi, pemerintah. Kemudian berdasarkan cara terbentuknya, yaitu ada Gemeinschaft dan Gesellschaft. Gemeinschaft itu contohnya itu keluarga, suku, dan paguyuban. Kemudian yang Gesellschaft itu contohnya seperti perusahaan, partai politik, dan organisasi profesi. Dan berdasarkan keanggotaannya itu in-group dan out-group. Contohnya in-group itu seperti kelompok menjadi tempat individu merasa memiliki dan mengidentifikasi. Contohnya itu keluarga sendiri, alma mater, tim olahraga yang didukung. Atau outgroup contohnya itu keluarga orang lain, sekolah rival, atau tim lawan yang tidak kita dukung. Ini contohnya organisasi sosial di Indonesia yang pertama ada Karang Taruna, PKK, PMI, WALI, Basnas. Perubahan dan dinamika perubahan organisasi sosial terjadi karena masyarakat selalu berkembang mengikuti zaman. Namun setelah masuknya pendidikan modern, perkembangan teknologi dan globalisasi bentuk organisasi sosial mengalami banyak perubahan. Perubahan ini juga mencerminkan kemampuan organisasi sosial dalam beradaptasi terhadap perkembangan zaman. Nah, jadi kesimpulannya adalah organisasi sosial merupakan bentuk spesifik dari sistem sosial yang dibentuk secara sadar, terstruktur, dan memiliki batasan yang jelas untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Organisasi sosial memiliki bentuk, jenis, dan fungsi yang sangat beragam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.